telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 secara virtual atau daring melalui media sosial untuk menyampaikan visi dan misi maksimal masing-masing calon 10 menit. Karena keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia, setelah menyampaikan visi dan misi melalui media sosial ini akan diadakan dialog antara calon berbekal dengan audiens dan tanggapan antar kandidat calon berbekal tentang visi dan misi calon yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu dasar pemikiran untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 7 Februari 2021 pada acara pemungutan dan sementara pemilih berbekal selat. Atas perhatiannya, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Demikian kata-kata kami sampaikan, dan melanjutkan acara kedua adalah penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat. Yang mohon dulu yang pertama adalah dari kandidat 01 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu dipersilakan maksimal 10 menit. Ini Suksemo mantuk waktu saling sekian. Saudara kita matur Tuhan sekian aturan tangan dari matue dumugi nabi sane kapian ring rahino sane makin program-program yang akan datang niki memati antar. Om Swastiastu. Om Ini tijang jadi wajan visi lan misi tijang pinato calon berbekal desa adat selat kunci pinaging visi tijang kuanta meningkatkan sumber daya manusia menuju masyarakat desa adat selat berkeadilan, sejahtera dan berwawasan Tri Cita Karana yang sejahtera. Pinaging misi tijang 1. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik, memantapkan tata kelola pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dan transparan melalui penerapan teknologi. Kaping kalih, meningkatkan kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam memenuhi standar pelayanan minimal melalui pelatihan. Kaping 3, memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam keagamaan, meningkatkan dan melestarikan kearifan lokal melalui pemberdayaan kelompok seni, budaya, dan olahraga. Kaping 4, memperkuat usaha kecil masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan. Kaping 5, mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia utawi HAM. Kaping 6, meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini utawi PAUD dan lembaga pelatihan masyarakat yang meningkatkan partisipasi masyarakat. Kaping 4, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur perdesaan. Ini amniko pinaging visi lan misi yang makin lanjut saja untuk wajan ring bidang pemerintahan. Ring bidang pemerintahan. Pertama, meningkatkan pemberian pelayanan pemerintah desa melalui penciptaan etos kerja berbasis prestasi dan pelayanan yang prima kepada masyarakat desa selat dengan mutu 3S, senyum, sapa, dan servis. Kaping kalih, menyusun peraturan-peraturan desa yang berorientasikan kepada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga di atas, terutama BPD, LPM, hingga lembaga sanelian. Kaping 3, memberikan pembinaan secara rutin kepada perangkat desa agar dapat melaksanakan tugas sesuai fungsinya dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat untuk menumbuh kepercayaan masyarakat. Lantur kita malih ring bidang ekonomi. Pertama, meningkatkan sektor usaha dan lapangan kerja pada sektor-sektor potensi dan bernilai produktif masyarakat, seperti sektor pertanian, aspek peternakan, perikanan, industri kecil, dan rumah tangga. Kaping kalih, melakukan koordinasi dan membina pendekatan seluas-luasnya dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Kaping 3, menyusun program peningkatan sarana dan prasarana umum wilayah yang berdampak secara signifikan serta langsung maupun tidak langsung terhadap geliat ekonomi masyarakat. Lantur kita malih mengajen ring bidang sosial kemasyarakatan. Pertama, memberikan santunan kematian kepada masyarakat desa adat Selat. KPKD untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kami akan memberikan dana dan motivasi kepada anak yang berprestasi yang kurang mampu dari tingkat PAUD sampai tingkat SD. Kaping 3, memberikan dana motivasi kepada kelompok seni, tabuh, tari, ukir, dan yang lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa adat Selat puniki. Lantur kita malih mewajibkan kebijakan pembangunan. Pertama, arah pembangunan desa Selat. Pembangunan desa Selat adalah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan tujuan menyelaraskan dan memperatakan pertumbuhan ekonomi. Kaping kalih, program pembangunan desa Selat. Program pembangunan desa Selat adalah untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang serta tepat guna sehingga mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan selalu bersama-sama bermasyarakat sehingga terwujud perekonomian yang berbasis kerakyatan. Kaping 3, koordinasi pelaksanaan program pembangunan desa adat Selat. Dalam pengambilan suatu kebijakan, kami akan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga desa yang ada, utawi BPD, LPD, Mima lembaga sanaliana. Waktu tinggal 2 menit. Asapunika atur kita senewawu dumugi ring rahino sanemangkin ring benyang kumpulan boleh memarkir antar saantukan sanemangkin uidang di irago niki kawentanan musibah COVID-19 niki giring irago sami nasico ring ido sangyang widiwaso mandane giring utawi urano niki digelis bertilar angin ukur titang atur titang antut para mosati. Om santai 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 om. Demikian telah sampaikan visi dan misi dari calon nomor 1. Diberikan aplaus dan disampaikan terima kasih. Kami lanjutkan dengan penyampaian visi dan misi dari calon 02. Untuk itu waktu 10 menit kami persilahkan. Om Swastiastu. Oh. Pertama dia semuanya di moderator atas waktunya dan sekaligus yang sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua audiens yang sudah bisa hadir dan kepada paslon nomor 1 juga. Adapun visi saya sebagai calon nomor 2 yaitu mewujudkan desa Selat yang unggul, mandiri, sejahtera, berbasis teknologi informasi, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Mengapa kami mengambil visi setinggi? Karena kebetulan saya sendiri adalah incumbent yang sudah tahun itu akan melanjutkan, bukan memulai. Terus sebab itu semua orientasi visi dan kami tuangkan dalam misi. Untuk mencapai visi maka dirumuskan misi guna mewujudkan Selat yang sandi dan sejahtera. Dari misi itu kami dapatkan menjadi 5 pokok, 5 poin, yaitu
karena kebetulan saya sendiri setelah mendapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung, di era sekarang ini lebih banyak kepada orientasi IT. Oleh sebab itu kami sangat concern. Maka di misi kami kebijakan kelima ini adalah yang pertama, memantapkan pelayanan pemerintah yang cerdas. Nomor dua, memantapkan dan melanjutkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif dan inovatif. Poin yang ketiga, memantapkan dan melanjutkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan. Poin yang keempat, memantapkan dan melanjutkan kualitas hidup dan kebudayaan. Penjabaran yang kelima terakhir, memantapkan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Dari kelima saya jabarkan kembali misi yang pertama, yaitu memantapkan pelayanan publik menuju pemerintahan yang cerdas yang dijabarkan dalam program kerja sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis online. 2. Meningkatkan pelayanan penduduk dan catatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Nomor 3. Optimalisasi pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT. Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur pemerintahan desa. Nomor 5, pengembangan data informasi desa berbasis digital. Karena mengapa saya ambil digital? Karena atas petunjuk juga dari pemerintah Bandung, kebetulan kita punya desa berdampingan dengan desa Tunggul. Kami disarankan untuk mengembangkan desa digital. Sebab itu semua misi yang saya sampaikan adalah berbasis IT. Misi saya yang kedua, memantapkan bangunan di bidang ekonomi yang kreatif dan inovatif dijabarkan dalam program sebagai berikut. 1. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas. Nomor 2. Peningkatan usaha BUMDes yang merupakan cikal bakal PAD desa, sehingga kita tidak sekedar menerima ulu rentangan dari pemerintah kabupaten. Saya harapkan nantinya ke depan dengan peningkatan usaha BUMDes ini ada PAD yang masuk untuk kepentingan desa. Nomor 3, peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM. Nah, yang keempat, dari misi saya yang kedua, yaitu pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi kaum perempuan. Lanjut, misi saya yang ketiga, memantapkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan dengan mencapai dengan program kerja sebagai berikut. 1. Peningkatan perilaku pemilahan dan penggilingan sampah rumah tangga. Karena juga atas perintah dari kabupaten, kita wajib menyediakan 1. titik SD, kedua pemilahan sampah melalui di setiap rumah tangga. Oleh sebab itu kami dalam misi saya ketiga ini saya masukkan dengan program prioritas. Kedua, peningkatan sistem pertanian organik. Yang ketiga, pembentukan komunitas pencinta lingkungan atau Kopdagling. Kebetulan kita sudah punya, cuman jalannya dengan kondisi COVID ini agak tersiok-siok. Ini kebetulan sudah yang bentuk dengan ketuanya anak Bincang. Nomor 4, penerapan usaha tani secara berkelanjutan. Yang kelima, penumbuhan subak secara lembaga agribisnis. Yang keenam, peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani. Yang ketujuh, pengembangan paket wisata berbasis pertanian. Misi saya yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan dicapai dengan program kerja sebagai berikut. Peningkatan akses pelayanan pendidikan formal dan non formal. Kedua, penyelenggaraan pendidik anak usia dini atau PAUD yang sudah kebetulan sudah kami jalankan selama 6 tahun. Memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia usia yang berkualitas. Nomor 4, meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa saya ambil promosi kesehatan? Karena terus terang di kondisi yang COVID ini kurangnya inovasi untuk menekan angka COVID, karena meskipun kita di desa, karena kita punya kewajiban untuk menekan itu, kedepannya kita wajib mempromosikan bahwa pentingnya di kesehatan. Yang kelima, pelestarian seni dan budaya yang sudah tentu kami akan lanjutkan. Kebetulan kita sudah punya sanggar. Yang keenam, peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan. Nomor 7, penyediaan sarana dan prasarana yang langsung dapat dinikmati oleh seluruh lapis masyarakat. Penguatan standar bakti masyarakat terhadap ajaran agama Hindu khususnya dan simbol-simbol agama, ketahanan sosial, kearifan budaya dalam bentuk kehidupan sosial budaya yang multikultur. Terakhir, pengembangan sistem layanan sosial terpadu pendidik kesehatan
kesehatan penyandang masalah kesehatan sosial dan disabilitas. Penjabaran misi yang terakhir yaitu misi kelima, peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi dicapai dengan program kerja. 1. Meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, pemukiman dan mendukung pola hidup yang bersih dan sehat. Yang nomor 4, mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada kelestarian dan kebudayaan. Nomor 4, pengembangan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi untuk mendukung desa digital. Nomor 4, mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi sosial serta berbasis masyarakat. Demikianlah visi dan misi saya. Kurang lebih kami mohon kepada audiens untuk menyempurnakan visi dan misi saya untuk dapat dilaksanakan di kemudian hari. Bagian kata Bandung Mangkude, Mas Bawang Rimpe Sulunumo, Pirang Lampung, Pitang Mas Mangkude, Pitang Imali Semawan, Atur Semua. Om, santai Om. Berikan aplaus untuk penyampaian visi dan misi dari kandidat nomor 02 yang telah disampaikan dalam waktu 8,5 menit. Acara kita lanjutkan, yaitu acara ketiga, dialog antara calon berbekal dengan audiens tentang memberikan tanggapan misi dan visi yang telah disampaikan tadi. Kami buka sesi yang pertama, itu 3 orang yang memberi tanggapan. Kami persilahkan. Pak Bayan, silakan. Om Swastiastu. Semua negara ring calon perbekal desa Selat nomor 1. Iwau sampun rangkaian titian indeks visi dan misi. Komentar titian secara umum sedikit, tapi yang akan digariskan, tapi selaku warga masyarakat Selat, harapan titian untuk ke depan terhadap calon perbekal nomor 1 belum ampun yang pendidik belum jelas, tapi mainan kurang jelas, masih mau pakai kata meningkatkan rank misi. Seharusnya menurut dia ampun lagi. Sampun Pak calon perbekal membuat gambaran yang jelas. Seperti contoh bahwa ke ungkap meningkatkan ekonomi masyarakat dikaitkan dengan potensi-potensi yang ada di desa. Terus Niko durung kejelasan bisa harusnya melakukan apa setelah menilai wonten potensi desa jadi meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi yang dilakukan membuat kelompok tani atau membuat percontohan atau membuat kelompok keterampilan yang mengerjakan apa, ini harus jelas menurut dia. Yang kata-kata kali abstrak seperti itu kita belum punya gambaran kalau perbekal yang mungkin. Tapi kok gaya ini kan kata-kata meningkat. Kira cukup. Semua. Tanggapan dari kandidat 01. Silakan. Waktu cuma 2 menit. Tujuan yang semua Pak Yanto itu juga kita tahu untuk bidang tujuan yang jadi meningkatkan ekonomi itu untuk membantu selatur yang melanjutkan ini sampai mentan dari desa dan ilago ini sampai mentan karena kewastaan kelompok pantai yang sampai mentan itu cuman perlu ilago ini untuk memajukan Niko Malih dan Yosios Malih untuk koordinasinya Malih Niko lagi kita untuk Niko kita mestinya harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada juga untuk di dunia DPD juga berkoordinasinya biar bisa untuk masyarakat kita lebih besar untuk mengelola usahanya di bidang UMKM. Cukup. Berikan aplaus dulu jawaban dari calon nomor 1. Silakan untuk
visi yang disampaikan, meningkatkan sumber daya manusia, berwawasan kritis. Jadi sidang dituju kepada tindak 1 dan 2. Di antaranya tadi telah disampaikan adanya visi mengisi pemetaan bidang pembangunan. Nah, kebetulan yang setting warga banyak soalnya. Yang sampun lebih banyak, persentase yang itu sampun kira langsung put 50%. Manggo sampai tuntas 100%. Yang nas panjang dari kedua kandidat ataupun api kiat-kiat strategi teknis yang akan diambil untuk menuntaskan lebih banyak yang dimaksud mencapai 100%. Ini cuma informasi semua. Kandidat nomor 2 silahkan jawab dari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Madi Nugido selaku pertanyaan, ucapkan terima kasih dan kami dulu sangat perhatian dengan kondisi wilayahnya terutama di wilayah selatannya. Pertama, kiat-kiat yang ingin saya lakukan karena kebetulan terkait dengan Bali Banjar, karena kebetulan itu adalah program Banjar Dinas sekarang, karena kebetulan di periode saya yang pertama otomatis tanggung jawab saya sebagai kalau terpilih nantinya tanggung jawab saya satu besar. Yang sudah barang itu kiat yang saya ambil adalah pertama berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, karena dengan kondisi sekarang ini saya sendiri belum berani berjanji apa sebab karena hal-hal yang bersifat memerlukan dana yang besar setelah itu dari saran Pak Bupati kemarin biar diambil oleh kabupaten. Toh nanti seandainya dari kabupaten belum juga bisa mengambilnya. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Kita tetap berdoa ketika ada dana besar sebagai tanggung jawab saya sebagai pimpinan wilayah sambil dipimpin lalu selanjutnya dipilih nanti atau mendapat dukungan dari Pramuslah semuanya sudah barang itu menjadi prioritas saya. Kebetulan di RPJM Des tahun 2021-2027 ini sudah barang itu akan saya masukkan di usulan-usulan itu yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan Bali Banjar Selatannya yang kurang lebih setelah saya koordinasi juga dengan tim teknis kurang lebih 1 miliar anggarannya usulan itu. Izinkan pada kesempatan ini dia selaku kandidat mohon doa restu juga kepada kemarin Banjar Selatannya yang sudah mengusulkan juga terkait dengan pembangunan wilayahnya dan warga yang lain yang perlu saya bantu nantinya dengan kebijakan bukan dengan dana pribadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika nanti sudah berakhirnya COVID dan kembalinya pariwisata di daerah kita di Bandung, karena sumber pendapat kita di Bandung adalah pariwisata, langsung ada kita yang sebagai kandidat pastikan pun akan memperbaiki dan membantu Bali Banjar Selatannya. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Berikan aku jawaban dari apa 01 bisa menambahkan hal yang nggak cukup? Cukup Pak. Cukup. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menanggapi masalah visi dan misi dari pasangan calon perbekal desa Selat. Saya dari semuanya itu semua visi dan misi yang disampaikan menyentuh masyarakat desa Selat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siapapun nanti yang terpilih menjadi perbekal desa Selat. Pertanyaan saya, bagaimana masalah penanganan sampah dan pembuatan TPST yang ada di desa Selat jika Bapak nanti terpilih sebagai perbekal? Nah, itu aja. Kedua calon maksudnya pertanyaan. Ya, Silakan calon nomor 1 menjawab dulu tentang sampah. Tentang sampah, kalau mari kita harus pertanyaan Ibu. Jika untuk sampah, jika sampun memati tani pangi kerja yang 5 tahun yang sudah aku ditangani. Jika tinggal dilestarikan lagi, asa punika mantan kita jawab bijak Bu. Mohon. Lanjut ke jawaban nomor kandidat 02. Persilakan.
Terima kasih kepada Bu Made atas pertanyaannya terkait penanganan sampah. Pertama, dari periode yang pertama sudah dilakukan, mohon maaf sudah harus ngobrol dengan Desa Kuning, tentukan penggunaan lahan yang kami usulkan ke provinsi karena di lahan basah itu sementara ditunda, bahkan untuk diberi rekomendasi. Selain itu saya punya pihak juga untuk penanganan sampah karena sampah merupakan darurat selain darurat narkoba dan darurat sampah. Sebab itu pemerintah dan Bandung gencar-gencarnya untuk menekan seminimal mungkin dan bahkan sampah itu harus diselesaikan di desa, tidak ada mengirim sampah lagi ke TPA. Oleh sebab itu dari sarankan untuk TPST DKR itu. Oleh sebab itu seperti yang saya sampaikan tadi, semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan fakta data. Maka pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa seandainya saya terpilih menjadi kepala desa untuk periode yang kedua, dalam itu saya akan pertama koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung untuk penyediaan lahan pertama, karena lahan ini sangat sulit sekali. Kebetulan terus saya sampaikan dengan pemerintah setelah ini sekarang ini cuma menitip sementara dan itu pun dengan dia sewa ring juga. Sebab itu tidak mungkin kita akan terus menitip sampah. Sebab itu kedepannya orientasi saya adalah pertama koordinasi dengan kabupaten. Saat ini tidak bisa, saya akan mengambil sikap sendiri dengan mengambil dan koordinasi dengan pemerintahan desa adat. Mudah-mudahan kebetulan juga Indonesia juga ada di sini, ada lahan-lahan yang bisa kita sampaikan yang kita gunakan untuk pengembangan sampah, karena sampahnya adalah masalah kita bersama. Terkait dengan yang penanganannya kita akan bangun di desa, terutama yang sulit bagi kita adalah lahan. Sebab itu mohon doa restunya kedepannya biar bisa kita mencarikan lahan-lahan tersebut yang merupakan lahan yang tidak terbukit. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, berikan aplaus jawaban tentang masalah sampah di Desa Selak. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi pertama sudah kita lalui dengan 3 tanggapan dan sekaligus sudah diberikan jawaban klarifikasi daripada kedua calon peserta Selak. Selanjutnya ke sesi kedua dan kita akan beri kesempatan kepada 3 orang untuk memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan kepada kedua calon peserta. Silakan untuk yang pertama. Om Swastiastu. Yang kita hormati saudara moderator, mantu, saudara pemilik kami, utamanya dikirim calon proposal desa Selak untuk kali 01 dan 02 yang kita hormati. Terima kasih tidak sampai lagi doanan sampun ujian negara jaga ngenten tanggapan dengan visi-misi kedua calon proposal desa Selak yang dapat simak dari penyampaian visi-misi berikut secara umum berikut sampai becik dan wenten visi-misi misalnya koda di wau jaga mengarahkan masyarakat Selak ke arah yang negatif sami sampun positif sampun becik gitu. Kimon di depan mangkin puniki aditya mengalar mengapresiasi pada kedua calon sampun bisa menyampaikan visi-misi berikut sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti setelah siapa saja nanti terpilih selaku proposal desa Selak itu bisa menindaklanjuti visi-misi yang disampaikan tadi supaya menyentuh kepada masyarakat kita di Selak Sami. Nah, pada kesempatan ini tidak bertanya kedua calon proposal. Pertama kepada calon 01, seandainya nanti terpilih menjadi proposal Selak, langkah apa yang dilakukan di internal kantor Dumun untuk menindaklanjuti rencana visi-misi yang dibacakan tadi ke depan 5 tahun ke depan. Ini kok pertama yang diminta. Nah, kemudian yang kedua, yang langsung saja ke Pak Ayun, ke calon proposal nomor urut 02, karena ini adalah incumbent dan pengalaman sudah ada di pemerintahan desa. Apakah tidak bisa nanti kita di dalam proses pembangunan, apalagi tadi menyentuh pembangunan
tiga bago periang pawo pelemahan itu karena itu kalau tidak salah yang simak tadi, apakah tidak bisa kita menyasar dana lain supaya jangan nanti kita berorientasi kepada dana desa saja. Karena pembangun di desa khususnya di Jalan Adat, kebetulan di Jalan mungkin ada Indonesia, tidak akan mungkin nanti kita rebut dana yang ada di desa dinas saja, selain dari desa dana lain yang sifatnya hibah atau yang lain bentuknya di dalam induk perubahan di Kabupaten Badung. Nah itu kira-kira yang perlu mohonkan kepada calon 02, apakah tidak ada resep untuk itu? Karena kesulitan Jalan Desa terus terang saja, satu dari tahun 2017 itu yang dalam fisik beli yang dalam maupun perlu direhabilitasi. Itu pertama. Yang kedua, yang ring desa dan dua keluarga. Nah, itu perlu pemikiran juga pada kesempatan yang baik ini yang mohon kepada kedua pasangan calon siapa yang nanti duduk di pemerintah desa, tolong pikirkan juga apa yang menjadi beban di Jalan Desa. Terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini ada yang tidak berkenan di hati, yang mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sina Bidang Pramono Santi. Om Santi. Om. Demikian ada dua pertanyaan, satu tentang langkah strategi pembenahan aparatur disampaikan kepada calon nomor 1, dan untuk calon nomor 2 disampaikan tanggapan tentang pencarian dana hibah di luar dana APBD yang ada untuk melanjutkan tahun pembangunan yang telah direncanakan di tingkat desa dinas maupun desa adat. Itu komisilah untuk calon nomor 2 untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih semua dari Ibu Saji. Pertama kita sampaikan terkait dengan pembangunan visi umum. Yang periode pertama, memang seperti yang disampaikan Bu Saji tadi, bahkan jika 70% kita menggunakan pembangunan dana itu untuk kepentingan pembangunan visi di desa terkait dengan pulau lapangan, infrastruktur dan irigasi. Tapi karena ada saran juga dari kebetulan kalau salah sekitar 6 minggu lalu, betul yang kita ketemu sedang Pak Bupati, sekaligus pada kesempatan kali ini, karena ini adalah titipan dari beliau, ucap terima kasih kepada setelah sebelumnya dan Pak juga pengisi tanda atas hasil yang sudah dicapai di pilkada yang kemarin. Sebab itu pada kesempatan itu betul saya ketemu di Plago dan karena betul yang undangan dan bahkan beliau menyampaikan bukan kesalahan kekurangan dan karena mungkin dia sudah tahu di periode yang pertama dia mengambil dana dari desa untuk membangun misi. Tapi yang disampaikan bisa dibenarkan untuk selanjutnya karena atas masukan dari beliau kedepannya dengan hasil yang kemarin beliau sudah bersedia membantu kita. Mudah-mudahan apa yang bisa beliau sampaikan dalam merupakan janji dan utang dengan hasil kemarin setiap dan anggaran yang lebih dari 200 juta diharapkan kita dari desa untuk mengusulkan dana itu setelah dan tetap dikirimkan kebiasaan permintaan dari beliau bahwa setelah kondisi ini berakhir, kondisi COVID ini yang semua itu kita pastikan ketika akan kirim itu sedang begitu kami dan yang kita harap karena kebetulan kemarin juga di periode pertama memang dari kebetulan beliau dari Pak Ketua sudah bisa bikin juga berjualan dan setiap benten penyusunan ke minimal beliau juga menunjukkan untuk kepentingan negara tarik yang ada makin apun benten lihat setting Indonesia dan semua bisa kirim ke kami akan berjualan kirim sekian dan dengan musuh saat ini dia spesial dan kami yang memiliki untuk saran membuat proposal untuk anggaran yang besar. Jadi karena di anggaran desa yang sifatnya berdasarkan ke depan pemiliki tidak diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan yang lebih besar dan pemberdayaan dan pembinaan karena untuk dana yang di atas batas kita akan serahkan ke kabupaten. Kebetulan dia sudah janji setelah COVID ini berlalu dan nanti kita semua yang strategi yang habis dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan terkait dengan fisik yang tahun lalu menikah pasti kau sampai dengan kiranya pada sampai ini Mas Mahmud yang atas perkiraan menikah sebagai positif dari dalam yang itu santun sebenarnya lancar itu kira langsung untuk 1,2 dengan tim teknis yang ampun boleh menyampaikan
Kabupaten Pemalang Jawa. Ini semua yang berarti Berikan akun jawaban dari kandidat 02. Untuk 01, sesuai dengan visi yang Jara sampaikan tentang pembinaan aparatur, apalagi dalam rangka IT dan digital pada saat ini, langkah apa yang saudara lakukan apabila terpilih menjadi vertikal tentang aparatur yang ada di tingkat desa, utamanya di kantor vertikal. Waktu dipersilakan. Semua untuk pertanyaan. Dari segi yang di peradilan wonten mari punya kumpulan program tapi jo sana wonten program-program dia dan bersios juga jadi magang sarang staf sani lingkungan kantor di bermusyawarah umum nunas pemaki seni DJ ring para tokoh masyarakat pada yang jadi mensosialisasikan program bidang yang dari daerah bidang ini Mas Punika mantan. Iya, semua atas jawabannya. Lanjutkan untuk sesi yang kedua, pertanyaan yang kedua, waktu kita silakan. Suksmo, moderator, ini kalah sampai ke info yang TWP-nya. Sesampulnya yang dirakyat menyimak tadi apa yang disampaikan oleh kedua kandidat calon pembatal selat, calon nomor urut 1 hingga nomor 2. Mengenai visi rasanya sampun menyentuh ujung-ujungnya pada kesejahteraan masyarakat desa selat. Hampir mirip dengan dengarannya arah visinya. Selanjutnya nih, saya banget tunas yang majan yang calon nomor 1 hingga nomor 2. Terus kampung silo yang terpilih kenyangan harapan yang mengenai visi misi yang disambung dibacakan wau betul-betul diingat dan dilaksanakan karena visi-visi ini merupakan janji yang Bapak tuangkan kepada masyarakat desa selat. Sampunan jauh menyimpang dari visi dan misi itu. Nah, misalnya wau hanya saya kira tadi sampun mengarah ke pembangunan visi ring Luwitan Pulau Lima ring Luwitan Saletiosan Sidian selaku warga desa Selat dan Sultan Kadidian warga Banjar Selat pertama kelingan visi-visi wau nani ini peningkatan pendidikan satu siro yang saya menang dan kelingan sekolah dua ini aku bertahun-tahun memprogramkan merencanakan gedung bertingkat tapi balik makin murid terus bertambah pantennya atau ada murid pagi sore. Mari nomor kali dalam pemerataan pembangunan dan Bapak Banjar Dinas jantan setiap Banjar memerlukan balai Banjar. Sanecian rasanya balai Banjar sane perlu ditingkatkan pembangunannya lebih Banjar Selat sane sepuniko kuentanan genah 5 bentuk balai Banjarnya nih untuk 5 tahun ke depan rasa sabun ketinggalan zaman ya dan balik peningkatan perencanaan dumugi ekonomi di Bandung sampun makin membaik ya. Nah kepada calon nomor 2 karena sudah berpengalaman mengelola tanah yang ada dari kabupaten yang napi tiap-tiap yang akan Bapak lakukan seandainya Bapak terpilih dalam menanggapi napi dari usulan yang wau. Pertama ini sekolah, yang kedua ini Balai Banjar khususnya Banjar Selat. Ini berita pentingnya dalam aku menang guru. Terima kasih pada pertanyaan nomor 2 dan kedua ini yang diajukan ke kedua kandidat. Yang pertama tentang keberadaan unsur kita
untuk menjadikan institusi sekolah bertingkat. Yang kedua, tentang keberadaan Balai Banjarslat. Ini mohon kerja pemikiran dan kiat-kiat yang akan dilakukan. Nah, ini berpengalaman yang mohonkan dulu pada kandidat 02 untuk memberikan tanggapan dan dia dilengkapi oleh kandidat 01. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Nyoman terkait dengan kiat-kiat yang harus kita lakukan. Pada kesempatan ini juga terkait dengan pertama masalah kesehatan. Lagi saya bersama sebagai perbekal pada periode pertama, mohon maaf yang seluruhnya karena merasa belum berhasil meskipun yang sudah berusaha maksimal terkait dengan kepala sekolah, terkait dengan menurunkan anggota dewan dan Bandung. Nah, itulah kelemahan kita yang tidak punya perwakilan di kabupaten. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan tadi dengan hasil kemarin, karena janji beliau Pak Bupati bahwa setiap pembangunan yang di atas 200 juta kita akan memakan juga nanti kepada lembaga pembiayaan desa, baik itu BPD, ada juga yang penting di sekolah nanti kita akan ajak menghadap beliau untuk memohon bantuan terkait dengan harapan dari Pak Nyoman tadi terkait dengan sekolah siswa yang kita sudah hampir 5 kali mempertemukan kecamatan dengan Pak Ketua juga dengan Pak Dusun dengan kasih kaur yang membidang juga dan sekali lagi Mas Ampulo karena setiap akan turun ada aja masalah. Yang pertama sudah turun diambil oleh penting dewan. Yang terakhir juga sudah ada gambar turun tadi ada COVID ini. Sebab itu pada kesempatan ini mohon maaf, bahwa tentu pasti yang akan maksimalkan program SD karena orientasi setiap yang menjadi negara karena itu merupakan tugas kita di desa lebihnya. Nah, terkait dengan Balai Banjar, karena apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman salah satu Balai Banjar mungkin sudah pernah menerima sentingan karena Banjarslat itu sampai sekarang belum punya hak kepemilikan. Itu masih punyanya Pak Ketut Maruhajo, Wakil juga. Yang pun sudah pernah menerima juga sentingan ke. Marilah kita berharap juga nantinya dengan kondisi ini, kalau kita perbaiki saja, itu tetap akan juga karena ada ruang yang tidak boleh. Nah, kebetulan ada pura di penambahan. Kalau kita naik juga diizinkan dan bahkan dari pihak keluarga juga seandainya dan di bahasa beliau dan seandainya ada tempat dari mohon untuk mencarikan tempat. Nantinya juga cuma ada satu tempat yang kalau diizinkan nanti dan tidak sudah koordinasi dengan Pak Kepala Dinas yang dan kita bikin karena bikin milik orang dan kirim siaji dan tidak boleh juga lewat Pak Kepala juga karena penilaian masih tinggi dan mudah-mudahan ke depan memiliki kiat-kiat yang kemudian tetap lunas tapi bahasa tunjuk dan karena apa yang sudah disampaikan oleh pihak yang memiliki pemikiran dia sudah melihat dia mulai sudah ada titik tapi rasanya akan merasa agak tapi rasanya untuk juga karena pemandangan pulau dan secara langsung seragam dan nakitan mantan di Jawa dan di Banten secara implisit tidak melihat itu seperti itu kewenangannya. Jadi kalau kami cuma tidak yang penting minta tempat untuk dulu masalah mencari dana ke mudah-mudahan cepat pokoknya kita waktu yang punya strategi itu yang yakin itu cuma tempat ini yang skill untuk karena pengen satu tempat itu mantan kita lihat di banyak lah di mana sudah di tempat ini itu sudah nyaris sekarang untuk pulau tidak salah pada tambahan mungkin dari kerja 01 apa yang sudah dikeluarkan itu bersilakan. Ini semua yang tentu tanya amatur, tapi juga program-program misalnya jadi kamil seperti tidak atur kan baru, sami terus mungkin josios kita berkoordinasi dengan sarang para pokok sami di sampurnya memberi satu visi mangga membagi antar kawan-kawan. Semua berikan aplaus untuk kedua jawaban dari kandidat 01. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, tanya yang terakhir untuk itu dipersilakan. Terima kasih kepada operator yang diberikan. Om Swastiastu. Setelah tadi
sudah menyimak visi dan misi kedua kandidat calon perwakilan Desa Selatan. Semua mengarah ke demi kemajuan desa kita. Saya sangat tertarik dengan misi dan visi dari calon perwakilan nomor 2. Karena sebagai petani, saya ini tertarik dengan visi misinya. Salah satunya tadi dikatakan untuk meningkatkan ekonomi, akan melaksanakan dengan visi mengembangkan wisata berbasis pertanian. Itu yang menarik bagi saya karena saya adalah seorang petani. Nah, seandainya Bapak nanti terpilih sebagai perwakilan untuk periode yang kedua, dan seperti kita ketahui di periode Bapak yang pertama mungkin sudah banyak bantuan yang diberikan kepada Subak dalam bentuk dana haji, infrastruktur, dan di sini Bapak akan kembangkan dengan meningkatkan ekonomi, mengembangkan wisata berbasis pertanian. Nah, seandainya Bapak nanti terpilih sebagai perwakilan untuk di periode yang kedua, langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan demi melaksanakan misi Bapak? Itu pertanyaan yang khusus kepada calon nomor 2. Terima kasih Om. Terima kasih atas pertanyaannya untuk kandidat 02. Andai kata Bapak terpilih, saudara akan menjadi perwakilan untuk periode yang kedua. Ini melanjutkan tentang pembangunan khususnya di daerah pertanian dengan tema tadi membangkitkan wisata pertanian. Apa langkah-langkah kiat-kiat apa yang akan dilakukan terkait dengan masalah ini? Pak Kami persilahkan. Terima kasih Pak Man pertanyaannya terkait dengan misi tiang terkait dengan perwisata berbasis pertanian. Karena dengan melihat kondisi COVID ini, kalau berbasis wisata atau tempat-tempat hiburan dalam itu kita akan tidak diizinkan. Oleh sebab itu, dengan berkoordinasi tetap dengan Dinas Pertanian, kemarin betul yang juga dapat visikan dari beliau yang bekerja di pertanian, ada perkembangan, tapi dengan catatan pada waktu pada waktu penyampaian RPJMDS pada waktu Agustus, dan ada juga kebetulan Pak Man tadi bilang dari unsur pertanian kirim untuk masukan karena dia punya ide dan untuk Subak Pacu akan jalan meningkat dengan kondisi pariwisata pertanian itu karena berbasis karena nanti rasanya view-nya itu sangat baik sekali dengan view-nya di Pacung Selatan itu karena dia melihat juga dia sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Putra dan yang menunggu master plan dari beliau karena master plan itu sangat penting untuk menjelaskan nantinya seperti ke depannya agro dari pariwisata pertanian ini karena beliau untuk di bawah memikir dananya masuk di bawah di pariwisata berbasis budaya dari Makassari dan Subak Kelantan ke berbasis pariwisata pertanian. Ada kiat-kiat yang lain juga adalah dengan koordinasi dengan Dinas Pertanian yang juga dikembangkan di wilayah itu adalah seperti biasanya pertanian dalam bentuk pepaya dan karena dengan jalan melingkar juga memberi perubahan bagi wisata yang menikmati view yang ada di Makassari terutama di dalam Badak Selat kebetulan yang juga sudah pernah duduk dengan tadi Dinas Pertanian itu sangat penting untuk juga maka kita ingin mengembangkan itu mudah-mudahan Sungkaro kita berdoa dengan kondisi batu apapun yang kita lakukan di era sekarang tanpa ada sokongan dana dari Bupati sementara karena PAD kita terlalu kecil kita mampir ke sekedar ada PAD dari Bumdes Mantan mohon doa dari dukungannya kebetulan Pak Man juga dari BPD dan tim sama-sama kita berharap juga COVID ini cepat berlalu kita mencoba karena kita akan untuk membangun yang lain kita akan pakai jadi berbasis pariwisata pertanian ini yang harapkan digarap oleh para petani dan Subak Pacu dan Kelantan dengan tetap mengacu pada menjaga lingkungan yang bersih jauh dari biasanya sampah juga. Ini yang saya sampaikan dia tetap niki berusaha dia tidak mau berjanji dengan kondisi sekarang mudah-mudahan masih ada waktu tiap tahun juga di dalam unsur BPS. Ini semua kan. Kita berikan aplaus dulu atas jawabannya. Mudah-mudahan tanggapan dan jawaban
itu kita bisa simpulkan dalam suatu musyawarah desa untuk master plan tentang wisata yang akan kita kembangkan di Desa Selat, baik wisata budaya maupun wisata pertanian. Terima kasih kepada saudara yang saya sangat hormati. Dialog antar protokol dengan audiens sudah berakhir. Kita lanjutkan dengan tanggapan antar calon. Dipersilakan calon nomor 1 untuk menanggapi isi untuk calon nomor 2. Waktu cuma 2 menit. Semua untuk bicara untuk visi dan misi calon nomor 2 sampun bicara sama Babu dan makin tentang kita kredit yang gede kita ini yang terpilih terus berkali di 2 periode mungkin satu nanti biar Bapak untuk meningkatkan di bidang sektor ekonomi pun di bidang peternakan biar bisa lebih maju. Santukan peternakan Pinagong ini boleh tening Bapak untuk Bawi utama. Itu semua tentang permasalahan ternak di usus babi. Ada kata nanti Bapak terpilih apa yang akan dilakukan karena selama ini petani kita ruginya begitu besar dan sampai saat ini masih mencoba-coba ya apa yang dilakukan. Juga silakan tanggapannya dari 02. Terima kasih terkait dengan pertanyaan saudara calon 01 terkait dengan peternakan. Nah, kebetulan tadi saya sudah sampaikan di awal terkait dengan pelaksanaan visi dan misi nantinya kita lebih berbasis kepada pemberdayaan. Oleh sebab itu saya yakinkan ketika saya terpilih nanti di pemberdayaan dengan tetap mengacu pada sistem yang ada, karena ada sistem Siskudes. Ya, tetap kita berpatok pada sistem, kita tidak boleh keluar dari sistem. Oleh sebab itu terima kasih atas apa yang dipertanyakan oleh saudara calon nomor 1. Mudah-mudahan dengan adanya persentase yang saya sampaikan tadi berbanding terbalik dengan periode yang pertama. Kalau dulu 30 untuk pemberdayaan, saya akan balik sekarang yang 70 untuk pemberdayaan, yang 30 karena ada mudah dari Bapak Bupati bahwa yang bisa kita bawa ke kabupaten. Nah, sudah itu di sini kita akan ambil dari 70 ini untuk minimal ada sekian persennya untuk peternakan, karena seperti yang sampaikan tadi, karena berbasis yang UMKM juga banyak pada warung-warung yang kita akan bantu sasar nantinya. Oleh sebab itu mohon bersabar nantinya kalau nanti sudah ada kondisi keuangan kita sudah bagus di Kabupaten Bandung, 70% itu saya akan ambil juga untuk peternakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Lanjut tanggapan dari kandidat 02 kepada satu singkat saja tentang isi yang sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Tadi saya sudah menyimak juga visi saudara calon nomor 1 sudah tentu beliau punya niat baik untuk mengabdikan di desa. Kiat-kiat apa yang dapat saudara nomor 1 disampaikan untuk yang perbaiki minimal hubungan antara lembaga setelah itu mungkin yang saya sampaikan. Hubungan antara lembaga setelah ini silakan berikan tanggapan. Ini semua untuk pertanyaan hubungan yang di pradena yang nonton kepilih kepada yang terpilih nanti dados lokalisasi ada saat dan tentu sios maka kembali kita lagi kebanyakan sana teliti sana presentasi berbaur melalui seperti yang sudah berbaur di masyarakat baik mikro suka maupun juga demikian dari tanggapan dan debat antar calon sudah kita anggap selesai. Dan selanjutnya ke acara yang kelima adalah pernyataan statement dari masing-masing kandidat. Silakan dulu yang singkat pada kandidat nomor 1. Ini kita masuk semua sampun para dan nasional kami sampun ngerapin dengan cara usaha membuat nanti sinapnya untuk para masyarakat. Ya, singkat saja. Lanjut ke kandidat nomor 2 statementnya dalam acara debat antar calon maupun audiens pada hari ini. Waktu dipersilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekali lagi saya semua dari anggota panitia Sasami, ibu kakak hadir.
Ringgalas dan becik puniki ini aja tiga Imaris Maman calon nomor 2 lunas hijau ring Indonesia sami kalau lunas hijau ring Suwun sami sejebak tidak salah Tumogi Ramos Selasa kami Nomor Hajengan Pastu ring tanggal 7 Februari ini sudah tahu ring TPS masing-masing dengan mencoblos nomor 2 sekali lagi tidak lunas hukumannya. Mudah-mudahan apa yang dia lakukan di periode pertama pasti kesampun dengan kiranya tinggal becik puniki di jalan nasgar pengambil sangkana supaya jadi dan sang-sami jika kita aturan ring periode kedua puniki benyangan pasti kerjaan lagi mengecekkan kekiraan sana sampun hingga bisa ditian ring dalam becik puniki ring renek ramus serang sami ring seselat dalam ring tujuh pokok lunas dukungnya Bupati Bidang Sida melanjutkan atas kepala desa untuk terbetul ring periode berikutnya nih. Salam dua jari. Om Santi 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 Om. Demikian tadi acara kampanye pada hari ini tanggal 2 Februari 2021 telah berjalan dengan aman dan sehat dan sukses. Kami atas nama panitia pelaksana pemilihan Kabupaten Selat pertama menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu terutama para kandidat 1 dan 2 telah memenuhi undangan kami dalam rangka kampanye pada hari ini. Demikian acara kampanye pada hari ini telah berlangsung dengan baik dan aman dan sehat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan apabila pada acara terjadi hal-hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara kampanye pada hari ini ditutup dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi.